nasab Ba'alwi ini adalah nasabun munqati'un batilun maudu'un. Nasab yang terputus, nasab yang batil, dan nasab yang palsu. Nasab yang tidak bisa dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan di dalam kitab-kitab nasab yang ada sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-9 Hijriah. Yang kedua adalah menurut ilmu DNA, nasab Ba'alwi ini adalah nasabun mustahilun. Nasab yang mustahil dia sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saya sudah bertanya kepada pakar DNA, di mana pakar DNA saya kutip Dr. Ari Kem dan Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mengatakan bahwa apabila keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW hari ini, dia harus mempunyai haplogrup J1. Sedangkan dari 180 orang Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA, baik dari Yaman maupun dari Indonesia, kebanyakan mereka berhaplogrup G dan tidak ada sama sekali dari keluarga Ba'alwi yang ada di Yaman maupun yang ada di Indonesia itu yang berhaplogrup J1. Haplogrup J1 adalah haplogrup milik keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh dua kesimpulan itu, maka saya sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi semua orang yang telah mengetahuinya untuk tidak lagi menisbahkan mereka kepada Nabi Muhammad SAW sebagai keturunannya. Karena apa? Karena pengakuan nasab mempunyai konsekuensi diniyah, al-alaqah ad-diniyah, yaitu kita lihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang bernisbat, mengaku-ngaku sebagai keturunan daripada seseorang ayah yang dia tahu bahwa ayah itu bukanlah ayahnya, maka surga baginya adalah haram. Itu untuk seluruh keturunan. Orang yang mengaku ayahnya seseorang, Fulan misalnya, padahal dia tahu bahwa Fulan ini bukanlah ayahnya, maka surga baginya adalah haram. Kalau surga baginya adalah haram, berarti nerakalah tempatnya. Karena hadis inilah, maka seseorang yang bukan keturunan Nabi hari ini, kemudian dia mengaku keturunan Nabi, bagi orang-orang yang mengetahuinya, seperti saya misalnya, bahwa Ba'lawi atau habaib ini bukan turun Nabi, kemudian kita masih mengakui mereka sebagai turun Nabi, maka kita membantunya untuk berbuat maksiat. Al-i'anah alal maksiyah. Ini masuknya adalah al-i'anah alal maksiyah. Membantu orang berbuat maksiat. Karena telah jelas Ahmad bin Isa itu tidak mempunyai anak bernama Ubaid. Telah jelas bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman. Telah jelas bahwa Ahmad bin Isa ini bukanlah keturunan, tidaklah merupakan ayah daripada Ubaid itu. Dan dari sisi DNA sudah jelas dari para habaib Ba'lawi ini dari Yaman dan dari Indonesia yang telah melakukan tes DNA-nya tidak linear dengan tes DNA daripada keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka drama pengakuan Ba'lawi ini sebagai keturunan Nabi yang telah berlangsung 550 tahun sampai hari ini, dari mulai kitab pertama keluarga mereka, Al-Burqatul Musyiqah, yang dikarang oleh Ali As-Sakran 895 Hijriah sampai hari ini 1445 Hijriah, ini telah berlangsung 55 tahun.
angka 550 tahun ini adalah angka keramat karena ternyata 550 tahun itu adalah angka yang sama dari mulai Ahmad bin Isa wafat sampai nasabnya diakui oleh keluarga Ba'lawi di tahun 895 Hijriah. Kalau yang punya kalkulator, silahkan diuji, silahkan dihitung. Dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah sampai pengakuan pertama mereka 895 Hijriah adalah 550 tahun. Kemudian hitung 895 Hijriah sampai hari ini 1445 Hijriah adalah 550 tahun juga. Saya mempunyai pemikiran bahwa angka 550 tahun inilah angka terakhir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Ba'lawi mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Rupanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi memberikan waktu kepada para habaib yang mengaku sebagai keturunan Nabi ini untuk mengakui nasab yang bukan nasabnya. Waktunya sudah berakhir dan semua sudah selesai. Itu kesimpulan sementara Kang Mas Yusuf. Baik, ini yang menjadi persoalan. Kenapa Anda bisa menyimpulkan bahwa Ubaidillah itu bukan anaknya Isa Al-Muhajir? Pemirsa, pada saat TV, Isa Al-Muhajir adalah sudah terkonfirmasi sebagai cucunya Rasulullah. Ya, sangat jelas. Kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak Siri Silsilatil Alawiyah pada abad keempat itu tidak menyebutkan nama daripada Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab Tahdhibul Ansab di abad kelima karya Al-Ubaidili tidak menyebutkan. Kitab Al-Majdi tidak menyebutkan. Anak lainnya disebut. Kitab Muntaqilatul Talibiyah tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaid. Kitab Asy-Syajaratul Mubarakah tidak di abad ke-6 597 Hijriah. Kitab itu dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Menyebutkan anaknya cuma 3. Anaknya yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak bernama Ubaid. Kemudian kitab-kitab lainnya, kitab Al-Asili, kitab As-Sabatul Musan, kitab Umdatul Talib, karangan Ibnu Inabah yang ada di abad ke-9 pun, abad di mana Ali As-Sakran keluarga Ba'lawi ini mengaku diri sebagai keturunan Nabi, ini tetap tidak mencatat mereka sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lalu kalau bertanya, siapa lalu ayahnya Ubaid? Ayahnya Ubaid telah saya dapatkan. Ubaid ini punya ayah namanya Isa bin Alwi. Menurut kitab Tuhfatuz Zaman, karangan Husain Al-Ahdal, wafat 855 Hijriah, bahwa Ubaid ini adalah anak dari Isa bin Alwi. Jadi namanya mirip-mirip. Kalau Ba'lawi ini kan Alwi bin Ahmad bin Isa. Sementara nasab yang sesungguhnya dari Ubaid ini adalah Ubaid mempunyai ayah namanya Isa, Isa mempunyai ayah namanya Alwi. Sampai di situ nasab ini sebenarnya adalah nasab cangkokan dari Bani Ahdal. Jadi ada sebuah klan di Hadramaut yang terkonfirmasi direportase oleh sebuah kitab sejarah di abad ke-8, yaitu oleh seorang historian yang bernama Al-Janadi, wafat 732 Hijriah, di mana di dalam salah satu bagian dia menyebut nama seorang leluhur Bani Ahdal. Leluhur Bani Ahdal ini yang bernama Muhammad disebutkan oleh kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu karangan Al-Janadi, bahwa dia hijrah dari Irak menuju ke Yaman. Nah,
Kemudian keluarga Ali As-Sakran ini, Ba'lawi, mempunyai sebuah kesimpulan sendiri bahwa Muhammad yang disebutkan oleh As-Suluk itu adalah merupakan saudara dari leluhur mereka. Saudara sepupu dari leluhur mereka. Nah, kalau saudara sepupu berarti satu kakek. Nah, jadi pertama kali keluarga Ba'lawi ini mencangkokkan nasabnya kepada Rasulullah itu melalui pencangkokan kepada Bani Ahdal. Di mana Bani Ahdal telah tercatat di dalam kitab As-Suluk. Saya ulang lagi supaya dapat dicerna. Nah, namun sayangnya di dalam kitab As-Suluk itu walaupun Bani Ahdal Muhammad yang katanya pindah dari Irak ke Yaman ini disebut sebagai Syarifun Husainiyun, seorang Syarif yang Husaini, keturunan daripada Husain, ini tidak disebutkan silsilahnya. Jadi pertama kali ketika ada nama Muhammad yang datang dari Irak menuju ke Yaman, maka keluarga Ba'lawi ini mengatakan itu adalah saudara sepupunya dari leluhurnya. Tapi tidak ada silsilah. Akhirnya mereka masing-masing, keluarga Bani Ahdal yang ada di abad 9 ini, dengan keluarga Ba'lawi yang membonceng, masing-masing beristihad sendiri. Masing-masing beristihad sendiri. Bani Ahdal beristihad mencari amudun nasab, nama-nama nasab ke atas. Dia menemukan secari kertas yang mengatakan bahwa Muhammad ini adalah Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadhim. Al-Kadhim ini kan sudah terkenal sebagai cucu daripada Sayyidina Husain. Kemudian Ba'lawi, ini keluarga Habaib ini yang mengaku sebagai sepupu. Kalau sepupu berarti mereka bertemu di Ubaid ini. Karena Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid dari Bani Ahdal. Berarti kakeknya bernama Ubaid. Nah, nama-nama tiga ini yang mirip, yaitu Muhammad, Isa, dan Ubaid, serta Alwi. Kemudian 4 berarti ya. Muhammad, Alwi, Isa, dan Ubaid, kemudian ternyata tertolak oleh kitab-kitab nasab sebagai keturunan Nabi. Jadi silsilah yang tadi diurut oleh Husain Al-Ahdal di abad ke-9, 855 Hijriah, ternyata ditolak oleh kitab-kitab nasab, di mana dikatakan bahwa Musa Al-Kadhim tidak mempunyai anak bernama Aun. Nah, ini keluarga Ba'lawi kemudian bingung juga, kita udah nyangkok ternyata ditolak. Akhirnya mereka beristihad lagi, mencari lagi celah-celah di dalam kitab As-Suluk. Ditemukanlah silsilah dari Syarif Abil Jadid. Nah, Syarif Abil Jadid ini kebetulan disebut keluarga Abi Alwi, keluarga Ba'alwi. Nah, ketika Syarif Abul Jadid ini disebut Alwi, kan dia udah nyangkok ada nama Alwi tuh dari Bani Ahdal. Wah, katanya ini ada yang sama namanya nih Alwi. Kita udah nyangkok ke Bani Ahdal namanya Ubaid bin Isa bin Alwi. Ini ada silsilah dari keluarga namanya Abu Alwi. Dan silsilahnya adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kreasi daripada keluarga Ba'alwi ini kemudian Ubaid ini dialiaskan sebagai Abdullah yang ada di dalam silsilah Syarif Abul Jadid itu. Jadi Syarif Abul Jadid yang mempunyai silsilah diantaranya adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa yang nanti kepada Ja'far Shadiq, adik daripada Musa Al-Kadhim, kemudian diambil dan dirubah-rubah susunannya. Tadinya adalah Ubaid bin Isa bin Alwi, kemudian menjadi Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa, ditambahin Ahmad, satu nama gitu. Nah, dari situ saya dapat melihat kronologis daripada pemboncengan, pencangkokan
dari apa namanya silsilah keluarga Ba'alwi sekarang ini. Jadi selain keluarga mereka silsilahnya ini tertolak oleh kitab-kitab nasab, namun skandal ilmiah yang dilakukan pun hari ini sudah nampak jelas bahwa kronologisnya semacam itu. Jadi mereka tidak paham silsilahnya ke atas itu ke siapa, kemudian mencari-cari di kitab-kitab, ditemukan Bani Ahdal, kemudian dia bonceng ke Bani Ahdal. Nah, setelah Bani Ahdal tertolak sebagai keluarga Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab, maka mereka berupaya untuk mencari jalan keluar dari deadlocknya nasab Bani Ahdal yang telah mereka cangkok. Kemudian mereka mencari dan mendapatkan nama-nama yang mirip di dalam keluarga Syarif Abdul Jadid ini. Nah, maka sampai hari ini silsilah mereka menjadi permanen mengikuti silsilah Syarif Abdul Jadid dengan mengganti nama Abdullah menjadi Ubaid dengan narasi alibi bahwa Syarif Abdul Jadid yang silsilahnya ada Abdullah itu kenapa dikenal oleh keluarga mereka sebagai Ubaid adalah tawadu'an, karena tawaduk kemudian mentasgir nama Abdullah menjadi Ubaidullah. Nah, narasi-narasi semacam itu, narasi apologetik, itu dapat kita lihat di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Ali As-Sakran ini. Di dalam merekonstruksi nasabnya itu untuk dapat diterima oleh logika orang, kenapa ini nama Ubaid kok tiba-tiba jadi Abdullah? Karena sekarang dia sudah berpindah, nyangkoknya bukan lagi ke Bani Ahdal, tapi nyangkoknya sekarang adalah ke Syarif Abdul Jadid. Lalu perpindahan nama Ubaid itu yang tidak ada di dalam nasab Syarif Abdul Jadid, yang di dalam nasab Syarif Abdul Jadid itu adanya Abdullah, itu dibikinlah alibi bahwa tawaduknya dia itu kemudian mengganti namanya, dikenal di masyarakat dengan nama Ubaid. Itu skandal ilmiah yang pertama kira-kira semacam itu. Kemudian skandal lainnya adalah gelar Al-Muhajir. Itu gelar Al-Muhajir itu sejak dia meninggal 345 Hijriah, Ahmad bin Isa itu tidak ada ulama-ulama yang menyebut dia sebagai Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir ini, gelar Al-Muhajir itu baru dikenal pada tahun 960 Hijriah oleh seorang ulama keturunan Ba'alwi yang namanya Ali Khirid dalam kitabnya Al-Ghurar. Jadi di dalam kitab pertama, kreator pertama Ali As-Sakran saja itu belum ada gelar Al-Muhajir. Kemudian kitab-kitab Ba'lawi keluarga lainnya yang ada di abad 9, Al-Jauhar Asy-Syafaf, kemudian di abad 10 awal seperti Al-Idrus itu juga belum ada gelar Al-Muhajir, kemudian diberikan gelar itu oleh bukan oleh Ali Khirid di 960, tetapi oleh Zain Al-Habsyi di dalam kitab Syarhul Ainiyah di abad 12 Hijriah. 1114-an itu. Jadi kitab Syarhul Ainiyah dikarang oleh Zain Al-Habsyi adalah kreator pertama gelar Al-Muhajir abad ke-12. Kalau hijrah dari Irak ke ke Yaman pada tahun 317 itu oleh Al-Ghurar 960. Jadi kreator pertama nasab mereka yaitu Ali As-Sakran pun belum menyebut angka tahun hijrah. Hanya disebutkan hijrah dari Basrah menuju ke Hadramaut. Kemudian secara gradual terbangunlah narasi-narasi yang lebih kokoh pada masa-masa selanjutnya dengan dibubuhi narasi tahun yaitu 317. Narasi tahun ini sepintas ini menguatkan historiografi dari nasab mereka, tetapi pada saat yang sama dari angka-angka tahun inilah akan terlihat kesemrawutan
daripada historiografi yang dibangun hanya berdasarkan asal comot dari berbagai macam sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nanti kita akan bisa lihat dari historiografi 317 dia hijrah ini akan terbongkar sebuah kenyataan yang pahit, yaitu bahwa saya menemukan sebuah data bahwa Ahmad bin Isa ini pada umur 20 tahun di tahun 234 Hijriah dia masih berada di kota Madinah di sebuah kampung yang bernama Kampung Surya. Nah, ketika dia berumur 20 tahun, tahun 234 masih ada di kota Madinah dalam masa waktu yang berikutnya dikatakan dia wafat 345 Hijriah oleh Ba'lawi dan hijrahnya 317, ini akan menjadi aneh oleh para pembaca sejarah di mana seorang yang sudah berumur 100 tahun lebih itu hijrah dari Basrah menuju ke Hadramaut yang berjarak 2000 km. Itu enggak mungkin. Dan ketika dia wafat, sebagaimana yang disebutkan dalam sumber-sumber Ba'lawi, katanya wafatnya 345 Hijriah, itu berarti dia sudah berumur 130 tahun lebih. Dan ini tidak masuk akal. Zaman dulu itu walaupun banyak kitab ditulis, tetapi untuk bisa mendapatkan kitab itu sangat sulit. Tidak ada percetakan seseorang yang kaya raya lah yang bisa untuk bisa mendapatkan sebuah kitab, apalagi kitab yang jarang dipelajari orang seperti kitab nasab. Jarak juga menjadi sebuah hambatan tersendiri. Nah, jadi ketika hari itu di Yaman misalnya seseorang mengaku dengan keterbatasan data-data yang dia miliki, hanya kitab As-Suluk yang dia punya, kemudian dia tidak punya kitab Tahdhibul Ansab yang ada di Qom, Iran, tidak punya Al-Majdi juga, tidak punya kitab Muntaqilatul Talibiyah. Kemudian dia merasa bahwa ini sudah aman yang ada di Yaman ini. Karena apa? Kitab yang tersebar di Yaman mungkin pada saat itu hanya kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama al-Muluk. Dia tidak tahu kalau pada saat yang sama atau sebelumnya itu telah dicatat Ahmad bin Isa hanya punya 3 anak. Kalau mereka punya internet seperti sekarang, mungkin ketika mau nyangkol, mereka ini istihad dulu. Kita nyari dulu, jangan sampai ada yang tahu ini. Kita kalau nyangkok ke sini, ada enggak yang ta'arud? Ada enggak itu yang membantah kitab-kitab masa lalu? Kalau nyangkok ke sini, ada enggak yang bantah? Hari itu tidak bisa begitu. Kalau hari ini kita bisa masuk ke perpustakaan Leiden yang ada di Belanda, kita bisa masuk ke perpustakaan yang ada di Inggris, kita masuk ke berbagai perpustakaan yang ada di Mesir, di Saudi, hanya dengan duduk manis di rumah. Sementara hari itu tidak bisa. Nah, maka ketika ditanyakan apa kehebatan daripada Isa ini, sebenarnya ini juga hanya asal comot saja itu. Nama-nama yang asal comot. Husain Al-Ahdal itu mengakui di dalam kitab Tuhfatuz Zaman 855 Hijriah bahwa nama-nama nasabnya itu tidak dimarfu'kan, tidak disambungkan oleh As-Suluk. Namun dia menemukan fi ba'dit ta'aliq, hanya di dalam sebagian tulisan-tulisan di pinggir kitab. Artinya tambahan-tambahan dari para ulama yang menulis atau mengkaji kitab itu, kemudian dia menulis silsilah dia begini gitu. Kemudian ta'alik ini yang ada di pinggir kitab atau di kertas, 1 kertas, 2 kertas, dia masukkan di dalam kitabnya. Nah, sayangnya mungkin keluarga Ba'lawi tidak melihat juga kitab yang sudah ditulis oleh sepupunya itu Bani Ahdal. Jadi sepupunya menulis dia keturunan Musa al-Kadzim, sementara dia menulis keturunan daripada Ali al-Uraidi. Keduanya adalah saudara.
Jadi ini nyangkok ke sini terpentok, ini nyangkok ke sini juga mentok. Ini mentok semua. Maka hari ini pun Mufti di Yaman, Mufti Syarafuddin Samsuddin itu telah mengeluarkan sebuah rilis keluarga-keluarga yang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi, di antaranya Bani Ahdal dan Ba'lawi ini. Kemudian dari tes DNA pun kedua keluarga ini pun tertolak. Jadi yang paling kuat kan hari ini sebenarnya DNA. Kita ngomong berbusa-busa tentang kajian pustaka ini sebenarnya hanya memenuhi hasrat ilmiah daripada masyarakat. Sebenarnya ini kalau sudah masuk ke ranah hukum, yaitu pembuktian terakhirnya adalah dengan tes DNA. Dan pakar-pakar tes DNA yang ada di Badan Riset Indonesia itu sudah mengatakan bahwa apabila seseorang yang hari ini mengaku sebagai turun Nabi harus berhaplogrup J1 apabila mengaku jurusan laki-laki lurus ke atas tanpa diselang oleh perempuan satupun. Kalaulah dia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dengan haplogrup selain J1, maka ini tertolak secara ilmiah kajian YDNA. Barusan juga Profesor Ari Kem atau Dr. Ari Kem itu dari Badan Riset, saya minta izin untuk mengutip namanya. Kata beliau, silakan dikutip. Artinya, kita tidak hanya membaca, tetapi juga kita menggali dari keyakinan seorang peneliti akan ucapannya atau narasinya. Kemudian dia mengatakan hal yang seperti saya sebutkan tadi. Jangankan sebagai turun Nabi, keturunan Ibrahim saja bukan. Kenapa? Karena dari mulai Nabi Ibrahim sampai sekarang, ini belum ada perubahan haplogrup. Jadi belum ada tahawurat al-jiniyah, belum ada mutasi genetik. Daripada Nabi Ibrahim sampai sekarang, keturunan garis lurusnya itu harus berhaplogrup J1. Bismillahirrahmanirrahim. Yani nisbah alawiyin atau alawiyat atau bani alawi. Nisbat alawiyin, ya kan? Ente sering dengar Rabithah Alawiyah, ya, Rabithah Alawiyah, atau para habaib ini dikenal dengan Alawiyin, sebutan Alawiyin. Alawiyin, ya, Alawiyah, Alawiyin. Kalau Alawiyah, Rabithah Alawiyah itu kenapa? Kalau dalam nahu kenapa kok jadi Alawiyah? Rabithah Alawiyah, kenapa? Karena ya, jadi Alawiyin atau Bani Alawi itu nisbatnya, penyandarannya diambil dari Al-Imam Sayyidina Alwi ibn Ubaidillah. Siapa? Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Ya. Sayyidina Ali bin Ubaidillah radhiyallahu an. Nasab beliau, garis keturunan beliau, Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa ar-Rumi bin Muhammad an-Nagib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Ali Zainal Abidin ibn Sayyidina al-Husain ibn Imam Ali bin Abi Talib wa Sayyidah Fatimah az-Zahra bintu Sayyidil Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau dilihat di sini beliau yang ke cucu Rasulullah SAW yang ke
Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain ibnu Fatimah. 10. Paham? Jadi nisbat Alawiyin itu. Nisbat Alawiyin. Karena habaib itu dikenal dengan para Alawiyin. Paham? Jadi penisbatan. Kenapa kok disebut Alawiyin? Oh, karena keturunan daripada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Terus kita sering dengar gelar Habib. Gitu kan? Ya kan? Sebenarnya gelar Habib ini baru-baru saja. Gelar Habib ini baru-baru saja. 500 tahun, 400 tahun yang lalu itu nggak ada gelar Habib. Karena gelar bagi seorang anak cucu Rasulullah SAW itu pada umumnya disebut Sayyid bagi laki-laki, bagi perempuan Sayyidah. Kita ngomong zaman dulu. Sayyid bagi laki-laki, bagi perempuan Sayyidah. Jamaknya Sadah. Paham? Nah, karena banyak pecinta, karena banyak murid-murid para Sayyid ini, Sayyid itu artinya pemimpin. Sayyid itu artinya orang yang terhormat, pemimpin, pemuka, pemimpin. Karena mereka yang memimpin, yakni pemimpin agama. Mereka yang memberikan ilmu, memberikan ini, mereka berdakwah ke sana, kemari, ke sana, kemari, ke sana, kemari. Nah, ini awal-awal kali ya. Jadi Habib itu baru-baru ini aja. Kalau dulu itu dikenal dengan Sayyid. Ya, entahkah di daerah Makkah, entahkah di Madinah, entahkah bahkan di daerah Maghrib. Di daerah Maghrib. Maghrib itu daerah timur, daerah Afrika. Paham? Nah, karena terlalu banyak. Terus dari mana nih gelar Habib? Yakni karena banyaknya ya, karena banyaknya para pecinta Sayyid tadi, sehingga Sayyid tadi bisa juga ya, dengan baru-baru masa-masa kurun sekitar berapa ratus tahun ini disebut dengan sebutan Habib, yang maknanya adalah orang yang dicintai atau kekasih yang dicintai. Paham? Jadi zaman dulu nggak ada Habib, yang ada Sayyid. Paham? Sayyid, Sayyidah, ya. Muzakkar Sayyid, muannas Sayyidah, jamaknya Sadah. Paham? Paham tuh? Jadi Alawiyin itu bersambung, bernisbat kepada Sayyidina Alwi bin. Nah, terus banyak orang-orang sekarang ini, ya, golongan-golongan sekarang ini banyak yang ingin menyesatkan orang-orang awam, ya, menyesatkan orang-orang awam bahwasanya nggak ada habaib, itu nggak ada. Habaib itu nggak ada. Nggak ada habaib. Habaib di Indonesia itu nggak asli. Udah mulai nih, bertebaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Yakni mereka ingin menanamkan di dalam hati orang-orang awam, hati umat yang tidak faham, yang tidak tahu, untuk nggak kenal dan tidak tahu bahwasanya ya Rasulullah nggak punya cucu, begitu. Nah, ini disebut dengan kaum nawasib. Kalau zaman dulu disebut dengan kaum nawasib. Kaum nawasib. Nah, banyak bermunculan kaum-kaum nawasib sekarang, ya, meragukan
Bahkan bukan hanya meragukan, bahkan menegaskan, nggak ada habaib di Indonesia, itu nggak ada. Habaib di Indonesia nggak ada. Palsu semua katanya habaib di Indonesia. Ada yang berkata seperti itu. Anda dengar? Yang asli itu yang di manalah. Kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama-ulama salaf. Banyak kitab-kitab nasab, ya, kitab-kitab nasab itu banyak. Kitab-kitab nasab itu ada banyak. Contoh kitab nasab namanya Nubzat Latifah fi Silsilati Nasabi Alawi. Ditulis sama Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Alawi. Jamalul Lail, ya. Jamalul Lail. Jadi nanti Anda jelasin. Habaib itu banyak, ada pecahan Jamalul Lail itu pecahannya banyak. Al-Gadri itu pecahan Jamalul Lail. Al-Gadri, terus Asyiri, itu pecahan-pecahan dari Jamalul Lail. Penjelasannya panjang sebab masalah nasab. Kalau Anda kan nggak ngerti nasab, hanya Anda sedikit tahu, dan sedikit dari pengetahuan Anda tentang nasab Anda ajarin ke ente orang semua. Itu satu, ya, kitab Nubzat Latifah fi Silsilati Nasabil Alawi. Terus ada kitab Ittisal Nasabil Alawi wal Ashraf, ditulis sama Habib Umar bin Hasan Al-Attas. Ya, terus ada juga kitab Syamsus Zahiro, ini yang paling terkenal, yang menjadi rujukan Robitoh Alawiyah. Sekarang ini Robitoh Alawiyin sama menjadi rujukan maroji daripada Nagobatul Ashraful Kubro Habib Ali Zainal Abidin Segaf. Kalau Robitoh sekarang ketuanya Habib Taufik, ya, guru kami Habib Taufik Ibn Abdul Qadir Segaf. Nah, kitab Syamsus Zahiro ini yang banyak menjadi rujukan para ahli-ahli nasab. Ya, kitab Syamsus Zahiro. Itu dikarang sama Habib Rahman Al-Masyhur, yang ngarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ya, fatwa ulama mutaakhirin. Paham? Nah, terus oke. Kita ke Sayyidina Ali bin Ubaidillah. Sayyidina Alwi ibn Ubaidillah. Ya. Nah, Sayyidina Alwi ibn Ubaidillah, mana tadi? Ubaidillah ibn Ahmad Muhajir. Ya kan? Ubaidillah ibn Ahmad Ahmad Muhajir ibn Isa Rumi. Isa Rumi bin Muhammad An-Nagib, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari dalil. Kita cari kebenaran. Ini, kita cari kebenarannya. Entahkah mau dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, atau dari atas ke bawah. Kita cari, kita cek, ya. Sohnya di mana? Kenyataannya, benernya itu ada di mana? Dalil pertama. Nah, ini kita yang dari bawah, atas ke bawah aja, ya. Dari atas ke bawah. Dalil bahwasanya Nabi Muhammad, sebab kenapa ana jelaskan ini? Sebab ini untuk kalau orang yang faham sih tidak perlu dijelaskan, mereka taslim. Udah anak percaya antum habaib. Selama antum megang buku Robitoh, tercatat di Robitoh. Kalau nggak tercatat di Robitoh, ya bukan habaib. Atau mungkin masih menelusuri silsilah garis keturunannya. Tapi bagi orang-orang bodoh, ya, perlu diperkuat, diyakinkan lagi. Apalagi yang tadi Anda bilang, yang tidak yakin, kalau ragu masih mungkin lah, masih mending dia syak. Ya. Ini dia tidak meyakini sama sekali, tidak mempercayai sama sekali. Nggak ada habaib.
di Indonesia itu. Habaib di Indonesia itu semua palsu. Ada. Yang ngomong ustadz, yang ngomong kiai. Ana lupa namanya dan ana lihat di mana gitu. Dia berkata seperti itu. Apakah di Malaysia, apakah di Indonesia, ana kurang paham. Baru-baru ini. Nah, sekarang kita lihat, ayo. Apa dalil dan bukti? Apa dalilnya kalau Rasulullah itu punya anak Sayyidah Fatimah? Walaupun tanpa dalil kita percaya gitu kan. Tapi tetap anak kasih dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aimullah law anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh akan aku potong tangannya. Di sini yakni bukan masalah apa namanya? Bukan masalah hadisnya. Paham itu? Bukan masalah jika Fatimah mencuri, bukan masalah itunya. Tapi di sini yang menjadi dalil bahwasanya Fatimah binta Muhammad, bintanya yang jadi dalil di sini. Paham nggak itu? Yang jadi dalil bintanya. Hah? Kan Rasulullah bilang, laukana Fatimah binta Muhammad sarokot laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Anda nggak jelaskan hadisnya. Nah, maksudnya ini menjadi dalil bahwasanya dengan binta di sini, dengan ada tulisan binta dalam hadis ini, putri, berarti memang betul bahwasanya Nabi Muhammad punya anak yang bernama Sayyidah Fatimah. Selesai? Satu. Ya. Terus. Udah kan? Itu Sayyidah Fatimah tuh udah tuh. Ya. Udah. Nah, sekarang ke bawahnya. Ya. Sekarang ke bawahnya. Apa dalilnya? Walaupun sekali lagi, kita semua tahu Sayyidina Husain itu anaknya Siti Fatimah. Tapi kalau orang yang bodoh, orang yang goblok, orang yang hatinya telah ditutup, ya, telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kerasukannya, kerakusan terhadap dunia, orang yang hatinya ditutup dengan kegelapan sehingga tidak bisa melihat kebenaran, orang-orang yang hatinya ditutupi dengan sifat hasud, sehingga walaupun dia tahu Rasulullah punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Husain, tapi di sini anak akan berikan penjelasan yang lengkap beserta dalil-dalilnya. Jadi bukan sekedar hanya omongan aja. Fatimah itu anaknya Rasulullah, Sayyidina Husain itu anaknya Fatimah. Enggak, tapi pakai dalil. Tadi satu udah dalilnya. Ya, tadi udah dalilnya. Bahwasanya betul Fatimah adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, terus apa dalil bahwa Sayyidina Husain Sayyidina Husain anak Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah punya anak Sayyidina Husain? Apa dalilnya? Anal Hakim Al-Imam An-Naisaburi bi isnadi an Abi Hazm an Abi Hurairah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilul Husain ibn Ali alaihi assalam wa huwa yaqul Allahumma inni ahabbahu fa ahabbahu. Nah, ini hadis ini, ya, ini hadis tadi ini mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ya, membawa Sayyidina Husain SAW Ali, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan kepada beliau. Dan bahwa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, Allahumma inni ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia. Siapa? Husain. Dan di sini disebut Husain ibn Ali. Ali suaminya siapa? Sayyidah Fatimah. Ini menjadi bukti bahwasanya Sayyidina Husain adalah benar adanya anak daripada Sayyidah
Sebenarnya ini nggak perlu dijelaskan kalau bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang munafik ini harus dijelaskan dengan harapan semoga kemunafikannya hilang. Kebodohannya hilang. Paham? Terus udah ya. Tadi inti hadis, inti pembuktian yang kedua tadi bahwasanya Husain adalah putra Ali. Nah, terus pembuktian ketiganya apa? Pembuktian ketiganya kita harus membuktikan bahwasanya Ali ini adalah suami Fatimah yang merupakan Sayyidah Fatimah putra putri Rasulullah. Qala Ali radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah radhiyallahu anha, fakultu ya Rasulullah ibn Abi, ila akhir. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah, aku menikahi Fatimah. Nah, berarti ini menjadi dalil bahwasanya Sayyidah Fatimah suami Sayyidina Ali. Itu paham nggak yang anak ini? Kalau orang beriman nggak perlu dijelaskan ini. Ini anak jelaskan khusus untuk orang-orang munafik, khusus untuk orang-orang yang hanya bisa bicara tanpa pakai dalil yang mengatakan bahwasanya habaib itu tidak ada, bahwasanya habaib itu semuanya palsu, bahwasanya habaib itu omong kosong. Nah, anak akan pakai dalil semua, biar semuanya paham. Ya, paham. Jadi intinya tadi dalil yang pertama bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah putri Rasulullah. Terus yang kedua, Sayyidah Fatimah putri Rasul. Yang pertama Sayyidah Fatimah putri Rasulullah. Nah, apa yang bisa membuktikan bahwasanya Sayyidina Husain adalah putri Sayyidah Fatimah? Pembuktiannya melalui tadi yang disampaikan ya oleh Imam An-Nasaiburi melalui hadisnya, bahwasanya beliau melihat Rasulullah membawa Sayyidina Husain ibn Ali. Jadi ibn Alinya berarti Husain putra Ali. Nah, terus dalil ketiganya tadi Ali berkata, tazawwajtu Fatimah, aku menikah dengan Fahimtum? Paham itu orang ya? Harus paham. Nah, terus dalil yang selanjutnya. Berarti udah kan? Jelas. Sayyidina Husain anak daripada Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah putri daripada Rasulullah. Jelas ya? Jelas? Ini banyak orang munafik nih pada lihat ini. Jadi biar mereka pada tahu. Ya. Terus apa dalil yang menyatakan bahwasanya Imam Husain punya anak Imam Ali Zainal Abidin? Kan begitu. Karena Imam Ali Zainal Abidin bin Husain Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Nah, ini ada satu hadis di kitab Sunan Turmudi, salah satu kutubus sittah. Ya, ini hadisnya panjang ini. Ini hadisnya panjang. Bahwasanya langsung aja kita bahas. Hadatsana Nasr bin Ali Al-Jazmi, hadatsana Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali, akhbarani akhi Musa bin Ja'far bin Muhammad an Abi Ja'far bin Muhammad an Abi Muhammad bin Ali an Abi Ali bin Husain an abihi an jaddihi Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Hasanin wa Husainin faqala man ahabbani wa ahabba hadaini wa abahuma wa ummuhuma. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil ya dengan tangannya. Beliau mengambil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, faqala, dan beliau berkata, man ahabbani, siapa yang mencintaiku, wa ahabba hadaini, maka cintailah dua putra ini, cintailah dua orang ini. Wa abahuma, dan cintailah ayah keduanya. Wa ummuhuma, dan cintailah ibu keduanya. Berarti cintai juga Sayyidina Ali, cintai juga Sayyidina
Paham? Nah, ya. Berarti jelas bahwasanya fagala hadis Hasan ya Hasan Husain fagala man habbani wa habba hadani wa huwa ma'qul makana ma fi darajatihi yawm al-qiyamah. Wa qala bisa hadha hadithun hasan gharib ana arifu min hadith Ja'far bin Muhammad illa min hadzal wajh. Paham? Paham ya? Nah, yakni hadis ini gharib. Hadis ini hadis gharib. Tidak perlu anda jelaskan panjang lebar apa itu hadis gharib. Ya. Nah, terus kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di Haddatsana Nasr bin Ali, Haddatsana Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali akhbarani akhi Musa bin Ja'far bin Muhammad an abihi Ja'far bin Muhammad an abihi Muhammad bin Ali. Nah, kuncinya ada di bin Ali tadi. Jadi sanad hadisnya. Paham? Telah memberi kabar. Jadi Al-Imam Nasr bin Ali ini mengatakan, hadatsana, telah memberi hadis kepadaku Ali. Ali bin Ja'far. Ja'far memberi hadis Ja'far bin Muhammad. Muhammad bin Ali. Nah, Ali berkata, akhbarani, telah mengabarkan kepadaku, akhi saudaraku, yaitu Musa, Imam Musa Al-Kadzim, Ibn Ja'far, Ja'far ibn Muhammad Al-Bagir, Muhammad Al-Bagir an abihi, dari ayahnya, yaitu Ja'far Shadiq bin Muhammad. Ja'far salah. Abihi Ja'far Shadiq bin Muhammad bin Muhammad Al-Bagir an abihi Muhammad ibn Ali an abihi Ali, dari ayahnya Ali ibn Husain. Jadi Ali Zainal Abidin ibn Husain. Nah, yakni sanad hadis ini ya, an tadi akhbaroni itu menjelaskan bahwasanya memang benar Sayyidina Husain punya anak yang bernama Ali. Nah, Ali yang dimaksudkan di sini adalah Ali Zainal Abidin. Walaupun anak Sayyidina Husain yang bernama Ali banyak. Ada Ali Al-Akbar, ada Ali Al-Awsat, ada Ali Al-Asghar. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis yang dalam Sunan Tirmidzi di sini adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin ibn Husain. Ini menjadi fakta, ini menjadi dalil bahwasanya betul Sayyidina Husain punya anak yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dan seterusnya sampai ke Imam Ali Al-Uraidi. Paham? Terus udah Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi dari mana kita bisa tahu? Imam Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Dari mana bisa tahu? Imam Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Nagib. Gala Al-Ubaidili fi kitab Tahdzibul Ansab. Al-Agab bin Ali Al-Uraidi ibn Ja'far As-Sadiq salawatullah alaihim min arba'ati nafar wa hum Muhammad ibn Ali wal Hasan ibn Ali wa Ja'far ibn Ali wa Ahmad ibn Ali. Nah, qala, berkata Al-Ubaidili dalam kitab Tahdzibul Ansab bahwasanya anak yang berketurunan dari Ali Al-Uraidi ibn Ja'far Shadiq tadi ada 4 anaknya. Siapa saja? Muhammad, Ali, Hasan, dan Ahmad. Nah,
Muhammad di sini adalah Muhammad An-Nagib yang merupakan leluhur Habaib tadi. Nah, berarti ya, Al-Ubaidili yang perkataan Al-Imam Al-Ubaidili dalam kitab Tahzibul Ansab ini menjadi dalil bahwasanya benar bahwa Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Ada lagi saudaranya Hasan, Ja'far, sama Ahmad. Itu Tahzibul Ansab, halaman 175. Ya. Ya. Ini biar di sini orang-orang munafik ini yang masuk di sini biar pada otaknya biar pada bener. Khususnya Ustadz Kiai yang ngomong kalau habaib itu tidak ada, nggak ada itu habaib. Nggak ada itu habaib. Anak kalau ngomong pakai dalil. Ya, saya kalau ngomong pakai dalil. Oke? Khalas? Paham? Fahimtum? Nah, ya. Jadi itu dalil bahwasanya Imam Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Imam Muhammad An-Nagib. Fahimtum? Nah, terus berkata juga Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab fi Syajaratil Mubarakah. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini yang ngarang kitab tafsir menurut Tanzil atau Madarikut Tanzil. Yang ngarang kitab tafsir Madarikut Tanzil. Nah, beliau mengatakan dalam kitabnya Syajarah Mubarakah, amma Ali Al-Uraidi ibn Ja'far Shadiq fa auladu thalatha. Al-firqa ula alladhina ittafaqa an-nas ala annahum aqabu wa huwa ibnan Muhammad Al-Akbar wa Ahmad Asy-Sya'rani. Kata Imam Fakhrul Razi dalam kitabnya Syajarah Al-Mubarakah, adapun Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq mengenai anak-anaknya terdapat 3 pendapat. Ada 3 pendapat katanya. Pendapat yang pertama, seluruh sepakat bahwasanya mereka berketurunan. Maksudnya yakni banyak. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya hanya 2 saja anaknya. Siapa itu? Yaitu Muhammad Al-Akbar An-Nagib dan Ahmad Asy-Sya'rani. Itu pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah. Nah, berarti benar dari 2 pendapat tadi. Benar bahwasanya Al-Imam Ali Al-Uraidi mempunyai anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Paham? Ya, khair. Terus Muhammad An-Nagib punya anak bernama Sayyidina Isa Ar-Rumi. Sama kayak nama anak punya anak. Kan Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib. Apa dalilnya? Kalau apa kebenarannya? Kalau memang benar Muhammad An-Nagib itu punya anak yang bernama Isa Ar-Rumi. Al-Imam قال بل بالإنسان في العقب بن محمد بن علي الريدي في أبي الحسين عيسى النجيب وفي العدد يحيى بن محمد الحسن بن محمد الحسين بن محمد وجعفر بن محمد قال في تهذيب الأنساب في العقب بن محمد بن علي الريدي في أبي الحسين حسين النجيب وفي العدد يحيى بن محمد الحسن محمد الحسين محمد جعفر محمد قال الشجار المبارك محمد. Intinya tadi yakni Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata dalam kitab sejarahnya juga, adapun Muhammad Al-Akbar, berarti Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi, itu mempunyai 7 anak. Ya, mempunyai 7 anak. Siapa aja 7 anak tersebut?
Isa al-Akbar an-Nagib wal Hasan wa Yahya wa Muhammad wa Musa wa Ja'far wa Husain wa aktsaruhum uggab Isa wal bakuna aqabuhum galila. Nah, kita Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Syajarah Mubarakah. Adapun Imam Muhammad An-Nagib itu punya anak 7. Isa al-Akbar An-Nagib, Hasan, Yahya, Muhammad, Musa, Ja'far, Husain. Dan yang paling banyak keturunannya, yang paling banyak keturunan dari 7 anak tadi itu adalah Sayyidina Isa. Sedangkan yang lain itu keturunan cuma sedikit. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya benar Isa Ar-Rumi adalah anak daripada Imam Muhammad Paham? Selanjutnya, kita urut terus. Nah, terus Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad. Ahmad Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Apa dalilnya kalau Ahmad Al-Muhajir itu punya anak yang bernama kalau Isa Ar-Rumi punya anak yang bernama Ahmad Al-Muhajir. Qala Al-Fakhr Razi fi Syajarah Mubarakah, masih dalam kitab yang sama. Amma Isa falahu min al-Ubaina 11 rajulan Muhammad al-Arzaq wa Ja'far wa Ishaq al-Ahnaf Fari wa Abdullah al-Ahnaf Bisham wal Husain al-Akbar wa Ali wa Hasan wa Yahya wa Ahmad illa bi wa Isa wa Musa. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya, adapun Sayyidina Isa Ar-Rumi mempunyai 11 anak. Makanya tadi kan dikatakan sebelumnya yang paling banyak dari 7 keturunannya, dari 7 bersaudara tadi, yang paling banyak keturunan adalah Sayyidina Isa Ar-Rumi. Nah, makanya Sayyidina Isa Ar-Rumi itu punya anak 11. Siapa saja? Azraq, Ja'far, Ishaq al-Ahnaf, Abdullah, Ahnan. Nah, bahkan beliau menyebutkan di sini dengan jelas, ya, dengan jelas beliau menyebutkan tempat tinggalnya juga. Beliau sebutkan tempat tinggalnya. Ishaq al-Ahnaf tinggalnya di Rai. Abdullah al-Ahnaf tinggalnya di Syam. Al-Husain al-Akbar, Ali, Hasan, Yahya, Ahmad, Isa, dan Musa. Nah, di kitab ini berarti menjadi dalil. Istilahnya terkonfirmasi lah. Ya, menjadi fakta, nyata, jelas bahwasanya memang Isa Ar-Rumi punya anak yang bernama Ahmad Al-Muhajir. Jadi dari 11 anak Isa Ar-Rumi ada 1 anak yang bernama Ahmad Al-Muhajir. Ya. Nah, kenapa kok dinamakan Al-Muhajir? Kenapa, Beb? Nah, itu penjelasannya panjang kalau menjelasin. Jadi intinya Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Makanya dalam kaedah para habaib ada 3 habaib yang paling banyak berperan. Dari seluruh habaib 3. Ya, 3 sayyid, 3 sadah ini sangat berperan utama. Siapa saja? Pertama, Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi yang tadi dibahas tadi. Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Kenapa? Karena beliaulah yang pertama kali hijrah dari Basrah Irak, yang pertama kali hijrah dari Basrah, dari Irak beliau hijrah. Beliau bawa anak-anaknya, cucu-cucunya dibawa semua. Hijrah ke
Hadramut, hijrah ke Yaman. Makanya dinamakan muhajir ilal, orang yang berhijrah karena Allah. Al-hijrah, kata Imam Al-Qurtubi, al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Ya kan? Hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Kata Imam Suyuti, al-hijrah intiqal min maudhi' ila maudhi', intiqal min maudhi' ila maudhi'. Al-Imam Al-Mujahid qal al-hijrah al-muhajir al-muhajir al-hijrah man hajara. Yakni orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan tempatnya, ya, orang-orang yang meninggalkan tempatnya, halamannya, hijrah karena takut akan penindasan, fitnah atau kekacauan yang ada di situ. Yakni al-muhajir mantarku, siapa orang yang meninggalkan tempatnya. Nah, al-Imam Muhajir ilallah Ahmad tadi, Ahmad bin Isa Ar-Rumi, beliau hijrah dari Basra, Irak, membawa keluarganya, anak cucunya, pindah ke Hadramut untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarganya, untuk menyelamatkan anak cucunya. Dari apa? Dari fitnah yang besar. Apa fitnah terbesar ketika itu? Dijawab oleh para habaib dan para ulama. Fitnah terbesar ketika itu merajalelanya Syiah Rafidhah. Jadi ketika Syiah Rafidhah merajalela, Imam Ahmad, ya, beliau nggak rela, takut anak-anak cucunya nanti terkena virus-virus Syiah, diangkat, dibawa semuanya. Beliau tinggalkan rumahnya mewah, rumahnya besar, ditinggalkan harta bendanya, beliau tinggalkan, cuma bawa baju di badan, bawa bekal, bawa anak cucunya, beliau pergi ke Hadramut. Loh, kenapa kok beliau pilih Yaman? Kenapa kok beliau pilih Hadramut? Tempat yang tandus, tempat yang usang. Padahal beliau bisa punya segala-galanya. Beliau anak cucu Rasulullah, beliau punya ilmu, dusyauka, wasatwa. Beliau punya kekuasaan ketika ada di Irak. Beliau punya uang, beliau punya harta, punya segala-galanya. Tapi kenapa pilihnya Yaman? Nggak pilih tempat-tempat yang enak. Nah, disitulah perbedaan. Ya, orang-orang yang hijrah karena Allah, yang berpindah karena Allah, dan orang-orang yang berhijrah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Paham ya? Baik. Jadi tadi Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Sudah paham ya? Nah, Imam Muhajir punya anak. Ya. Imam Ahmad Al-Muhajir mempunyai anak yang bernama Al-Alwi. Paham? Itu ada dalam kitab Syarhul Ainiyah. Dalam kitab Syarhul Ainiyah. Jadi punya anak bernama Sayyidina Al-Imam iya. Jadi Sayyidina Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu an punya anak bernama Sayyidina Ubaidillah. Itu dalam kitab Syarhul Ainiyah. Karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Wa qala anna Ahmad Al-Muhajir Allah ibn Isa lahu ibn sumya Ubaidillah, yang dinamakan Ubaidillah. Ya, Ubaidillah bisa bermakna itu takhrid dari Abdullah, yakni hamba Allah. Ya, paham? Paham? Ya, Sina Ubaidillah. Jadi itu tasghir itu pengecilan dari Abdullah menjadi Ubaidillah. Itu tasghir. Paham? Nah, jadi itu.
Ubaidillah. Nah, Ubaidillah punya anak Alwi. Punya anak Sayyidina Alwi. Nah, Alwi tadilah yang menjadi yang menjadi penyandaran daripada gelar Alawi Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Paham? Dan seterusnya. Terlalu panjang kalau menjelaskan. Dan seterusnya. Sayyidina Alwi. Sayyidina mana tadi? Al-Qasam bin Muhammad. Ya. Dan seterusnya. Sayyidina Ubaidillah punya abah. Sayyidina Alwi punya abah. Sayyidina Ubaidillah punya anak Alwi. Alwi punya anak Muhammad. Muhammad punya anak Alwi. Alwi punya anak Ali Khalaq Qasam. Ali Khalaq Qasam punya anak Muhammad Sahibul Mirbat. Nah, baru nanti pecah tuh. Baru nanti pecah. Dari jalur Fagil Muqaddam apa saja? As-Segaf. Jadi pecah dua dia. As-Segaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Attas bin Syahab. Terus apa lagi? Contoh kayak begini aja. Jamalul Lail tadi. Jamalul Lail itu pecahannya banyak. Al-Ghadri pecahan Jamalul. As-Sirri pecahan Jamalul Lail. Terus ada beberapa lagi. Terus bin Syawbakar, itu semua dari Fagil Muqaddam. Bangsa bin Syawbakar. Bin Hafid. Habib Umar bin Hafid. Bin Hafid itu famnya. Itu pecahan dari bin Syawbakar. Al-Hamid, pecahan dari bin Syawbakar. Al-Hamid. Al-Muhdar, pecahan dari bin Syawbakar. Bin Jindan, pecahan dari bin Syawbakar. Abu Futim, pecahan dari bin Syawbakar. Al-Idrus juga banyak. Ya. Ada Al-Idrus ini, ada Al-Idrus ini. Nah, itu Fagil Muqaddam. Nah, terus ada yang dari Ammul Fagih. Yang dari Ammul Fagih. Jadi Fagil Muqaddam itu ponaan, Ammul Fagih itu paman. Yang dari Ammul Fagih, contoh kayak Ana bin Smith dari Ammul Fagih. Al-Haddad. Al-Haddad dari Ammul Fagih. Judul benarkah Habaib Indonesia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini semuanya totalnya cukup banyak, ada 20 slide, tapi ada beberapa slide yang menarik. Mari kita lihat di halaman pertama saja, saya buka di sini. Kita lihat nasab Ali Ba'adawi. Nah, coba lihat nasab Al-Ba'adawi. Paling atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya putri yang bernama Fatimatus Zahra. Fatimatus Zahra dengan Nabi sama-sama wafat tahun 11 Hijriyah. Kemudian Siti Fatimah punya anak. Ada Al-Hasan, ada Al-Husain. Kalau Ba'alwi ini dari Al-Husain, nah, bukan Al-Hasan. Nah, Al-Husain As-Sibt. As-Sibt itu, saudara, artinya cucu ya. Kalau cucu dari anak perempuan itu disebut Sibtun. Kalau cucu dari anak laki-laki disebut Hafidun. Nah, ini kan Sayyidina Husain ini cucu dari anak perempuan, yaitu cucu Nabi dari Fatimatus Zahra. Nah, Sayyidina Husain wafat tahun 61 Hijriah ketika terjadi tragedi Karbala. Nah, ternyata di padang Karbala ini ada beberapa anak Sayyidina Husain dan beberapa anak Sayyidina Hasan yang masih kecil selamat dari pembantaian. Jadi kalau ada yang bilang, oh mereka sudah mati semua, bohong. Nah, dulu ada yang nyerang begitu, turunan Nabi udah nggak ada, kata dia. Karena Nabi nggak punya anak laki, dibantah oleh para ulama. Nah, gagal, mereka tuduh begitu, mereka bilang, iya turunan Nabi memang ada, tapi kan udah mati semua di padang Karbala. Dibantah lagi oleh para ahli sejarah. Nah, kemudian mereka mulai beralih menyerang yang lain. Jadi satu serangan gagal beralih ke yang lain, satu serangan gagal beralih kepada yang lain. Nah, kemudian mereka mulai menyerang siapa? Imam Ali Uraidi yang mereka serang. Kata mereka Imam Ali Uraidi itu bukan anak Ja'far Shadiq. Dibantah lagi oleh sejarah. Ternyata Imam Ali Uraidi namanya ada di kitab Jarh wa Ta'dil, ada di dalam Kutubul Hadis ya kawan, karena termasuk perawi hadis. Nah, kemudian mereka mulai serang Imam Ahmad Muhajir. Itu yang saya kasih tanda merah itu ya kawan. Diserang Imam Ahmad Muhajir. Nah, ini di tahun 2015, ini yang saya buat jawabannya untuk mereka ya ikhwah. Nah, jadi sekali lagi mari kita lihat dulu nasabnya dari Nabi ke Fatimatus Zahra, dari Fatimatus Zahra ke Al-Husain,
Nah, anak Sayyidina Husain yang merupakan datuknya Ba'alawi adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sebetulnya namanya Ali Al-Ausat. Namanya Ali Al-Ausat. Sayyidina Ali itu anaknya ada tiga. Sayyidina Husain pada saat terjadi pada tragedi Karbala ada tiga anaknya bernama Ali. Ali Al-Akbar, Ali Al-Ausat, Ali Al-Asghar. Ali Al-Akbar sudah dewasa, dia yang menjadi panglima perang bapaknya waktu terjadi tragedi Karbala. Dan dia yang maju paling depan untuk menghantam mereka-mereka yang ingin membantai keluarga Nabi dan gugur sebagai syahid. Sedangkan Ali Al-Ausat saat itu masih remaja, usianya diperkirakan sekitar 16-17 tahun, lagi sakit, demam, sakit keras dan ada di kemah. Dia tidak bisa perang. Jangankan perang, berdiri saja dia tidak mampu. Dia dijaga oleh bibinya, oleh adiknya Sayyidina Husain yang bernama Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab yang menjaga dia dan menjaga anak-anak kecil, keponakan-keponakan Sayyidina Husain di dalam kemah. Sementara di luar lagi berkecamuk perang yang tidak seimbang. Sayyidina Husain bersama keluarga dan sahabat hanya 72 orang jumlahnya, sementara yang menyerang lebih dari 3.000 orang ya ikhwan. Jadi satu pertempuran yang tidak seimbang. Tapi Ahlul Bait menghadapi dengan gagah, tabah dan dengan keberanian luar biasa. Kemudian Sayyidina Husain punya yang namanya Ali Al-Asghar, yang paling kecil, itu masih bayi. Usianya sekitar 6-7 bulan. Saudara, di dalam kemah dia kehabisan susu ibunya sudah tidak keluar, air sudah tidak ada. Sementara keluarga Nabi dikepung di padang Karbala, tidak boleh mendekati sungai. Nah, kemudian Sayyidina Husain dengan beberapa orang mencoba untuk menyelinap, saudara, sembunyi-sembunyi, berhasil mendekati sungai untuk memberikan si bayi ini air, saudara, karena ini anak udah kehausan. Nah, begitu sampai ke pinggiran sungai, tiba-tiba sebuah anak panah meluncur mengenai si bayi dan bayi meninggal dunia. Akhirnya Sayyidina Husain diusir lagi, kemudian beliau balik badan, terus kembali ke kemah lagi ya ikhwan. Nah, jadi artinya di sini ya anak cucu Nabi di situ banyak yang terbunuh, tapi tidak semua mati. Sehingga keturunan Nabi sampai saat ini tetap ada. Alhamdulillah. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu. Nah, Muhammad Al-Baqir, saudara. Nah, Imam Muhammad Al-Baqir ini, saudara, sangat terkenal. Nggak ada yang nggak tahu. Oh iya benar, Imam Muhammad Baqir itu memang anak Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu memang anak Sayyidina Husain. Nggak ada ulama yang nggak kenal itu sepanjang zaman, saudara. Dan keberadaan Muhammadul Baqir pun juga sebagai perawi hadis. Nah, itu yang perlu kita tahu. Kemudian Muhammadul Baqir punya anak Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, punya Imam Ja'far As-Shadiq. Sebetulnya Al-Imam Ali Zainal Abidin punya anak, ada lagi satu, namanya Zaid ibn Ali. Nah, adik daripada Muhammad Al-Baqir. Nah, saya tidak masukkan di sini karena kita hanya bicara nasab Ali Ba'alwi. Nah, Zaid itu juga mati terbunuh. Zaid itulah yang akhirnya diimamkan oleh yaitu mazhab Zaidi, saudara. Nah, kalau kita tahu mazhab Zaidi, itu Imam Zaid, putra dari Imam Ali Zainal Abidin. Nah, jadi Imam Ali Zainal Abidin pesan kepada anaknya Muhammad Baqir dan Imam Zaid, saudara, kita menjauh dari politik, kita jangan dekat dengan penguasa, kita didik saja umat, berdakwah, saudara, zuhud dan lain sebagainya. Muhammadul Baqir laksanakan pesan ayahnya, tapi Zaid menyampaikan kepada ayahnya dan kepada kakaknya nggak bisa. Kita kalau umat ini nggak boleh kita tinggal, paling tidak harus adalah satu dari Ahlul Bait yang tampil memimpin mereka, jangan sampai mereka dizalimi. Dengan prinsip semacam itu, Zaid keluar memimpin umat dan Zaid juga mati terbunuh ya ikhwan. Zaid mati dibunuh, saudara. Baik, kembali ke Muhammad Al-Baqir yang wafat tahun 118 Hijriah. Beliau punya anak Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq ini sahabat Imam Abu Hanifah, saudara. Ya, jadi Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Nah, sedangkan Imam Ja'far Shadiq meninggal tahun 148 Hijriah. Maka itu Imam Ja'far Shadiq pernah belajar ke Imam Muhammad Al-Baqir, saudara, bahkan pernah mendapat teguran dari Imam Ali Zainal Abidin. Jadi artinya orang-orang ini bukan fiktif, memang ada dalam sejarah. Alhamdulillah. Nah, kemudian Imam Ja'far Shadiq ini punya anak banyak, di antaranya Musa Al-Kadzim. Nah, Musa Al-Kadzim ini keturunannya disebut Al-Musawi atau Al-Kadzimi. Itu banyak menyebar di Irak dan Iran ya ikhwan. Jadi kalau kita ke Irak, ke Iran, nah ini banyak keturunan Musa Al-Kadzim yang menyebar di sana, dan memang sebagian besar mereka mengikuti madhab Syiah Ja'fari, saudara. Nah, sementara satu lagi Ismail. Nah, Ismail itu keturunannya banyak di Mesir. Nah, itu yang kita sebut akhirnya muncul madhab Ismaili, saudara. Nah, tapi ada satu putra beliau yang terkecil, yaitu Al-Imam Ali Al-Uraidi. Nah, Imam Ali Uraidi ini tinggal di desa Ureid. Ureid itu nama desa di pinggir kota Madinah. Nah, waktu saya pertama kali sekolah di Saudi Arabia, saya pernah berusaha untuk ziarah dan saya dapatkan. Waktu itu saya ikut rombongan Habib Zain bin Smith, saya punya guru, rame-rame bersombongan dengan para santri. Kita ziarah
ke Masjid Al-Imam Ali Uraidi dan magamnya di samping masjid, ya ikhwan. Jadi itu masih ada. Tapi beberapa tahun yang lalu, setahu saya 10 tahun yang lalu, itu diratakan oleh pemerintah Saudi. Jadi masjidnya sudah dibongkar rata, magam Imam Ali Uraidi juga dibongkar, saudara. Dan perbuatan semacam ini sangat berbahaya, karena ini kan bukti sejarah. Kalau makamnya dibongkar, nanti bukti sejarah hilang, saudara. Nah, katanya dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad. Nah, wallahu a'lam, setahu saya dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad. Tapi sebagaimana kita tahu di Baqi Al-Gharqad kan nggak ada nisan yang pakai nama, ya ikhwan. Nah, itu semua terjadi. Tapi alhamdulillah, saya dengan rombongan saya punya guru pernah beberapa kali, bukan sekali. Kita setiap malam tertentu dalam 1 bulan datang kita ziarah, saudara. Masih ada masjidnya, masih ada magamnya ketika itu. Nah, jadi Uraid itu nama desa Al-Uraidi. Nah, jadi Imam Ali Al-Uraidi ini juga seorang perawi hadis, saudara. Beliau inilah, saudara, yang akhirnya saudara, Imam Ali Uraidi ini punya anak bernama Muhammad An-Nagib. Kenapa dijuluki An-Nagib? Karena anaknya ini menjadi Naqabatul Ashraf, menjadi pemimpin para ashraf, para ahlul bait yang ada di zaman itu. Dan beliau pindah ke Irak, saudara. Jadi dikenal dengan nama Imam Muhammad An-Nagib. Wafat tahun 200-an. Beliau punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Ini juga seorang Nagib, seorang Naqibul Ashraf. Dia seorang Naqibul Ashraf itu kalau kayak kita kepala sukunya lah, daripada ahlul bait Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, beliau inilah yang punya anak Imam Ahmad Al-Muhajir, saudara, yang wafat tahun 345. Nah, kemudian bagaimana kok bisa sampai ke Yaman ini? Imam Ahmad Muhajir nggak lahir di Yaman. Dia di Irak, saudara, bersama ayahnya. Nah, cuma ketika beliau tinggal di Irak, terjadi fitnah Qaramitoh. Nah, tolong diingat, terjadi fitnah Qaramitoh. Qaramitoh itu kelompok Syiah yang sesat menyesatkan, saudara. Dan dia kelompok ekstrim, saudara, yang gampang betul membunuh orang yang tidak sejalan dengan mereka. Dan kelompok Qaramitoh ini yang pernah menyerbu Ka'bah, kemudian mencuri Hajar Aswad, dirampas, dan Hajar Aswad dibawa ke Bahrain. Nah, jadi dulu selama beberapa puluh tahun itu Hajar Aswad sempat tidak ada di Mekah, ya, dibawa oleh kelompok Qaramitoh. Nah, Qaramitoh nyebar di Mekah, di Irak, di mana tempat ini menyebar. Nah, akhirnya Imam Ahmad Muhajir melihat fitnah Qaramitoh itu begitu dahsyat, beliau ajak keluarganya semua dan para sahabatnya, saudara, kurang lebih ada 300-an orang. Itu rame-rame, saudara, dari Baghdad, mereka rame-rame ke Madinah, kemudian ke Mekah. Nah, pada saat perjalanan itu terjadi perampasan Hajar Aswad, yang akhirnya beliau lihat ini fitnah udah kelewat batas, saudara, di mana-mana terjadi kekacauan, huru-hara, saudara. Akhirnya beliau bawa seluruh keluarga dan sahabatnya 300 orang ke Hadramaut. Nah, kenapa ke Hadramaut? Karena ada satu riwayat hadis yang menyebutkan jika terjadi huru-hara di mana-mana, fa'alaika bi Hadramaut. Maka carilah Hadramaut, tinggal di sana. Kau akan dapatkan ketenangan. Nah, itu yang dipakai oleh Imam Ahmad. Akhirnya beliau masuk ke Hadramaut. Begitu masuk ke Hadramaut nggak gampang. Di sana ternyata di Hadramaut saat itu sarangnya kaum Khawarij, saudara. Ibadiyah itu salah satu sekte Khawarij. Ibadiyah yang paling moderat saat ini. Khawarij itu ternyata setelah mereka dulu diperangi oleh Sayyidina Ali di Mekah, di Madinah, di Irak, mereka semua larinya ke Hadramaut, ya ikhwan. Hadramaut saat ini dikuasai oleh Khawarij. Jadi begitu mereka dengar ada Al-Husaini, Sayyid turunan Nabi, datang ke Hadramaut, mereka nggak terima. Nah, disambutlah dengan perang, ya ikhwan. Jadi artinya Imam Ahmad Muhajir dengan 300 pasukan beliau serbu sama 1000-an lebih pasukan Khawarij. Mereka mau dibunuh. Mereka bilang karena mereka ini Khawarij ini benci dengan keluarga Nabi, nggak suka dengan keluarga Nabi, apalagi dengan keturunan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali dianggap membantai kelompok mereka, karena mereka kan berontak terhadap Sayyidina Ali, ya ikhwan. Nah, jadi karena mereka sudah benci dengan Sayyidina Ali, dengan turunannya pun benci, mereka kobarkan. Itu yang disebut perang Bahran, saudara. Jadi ada perang. Jadi kalau ada yang bilang Imam Ahmad Muhajir nggak ada, dia nggak ngerti sejarah, dia nggak tahu perjalanannya. Perang itu dicatat di Hadramaut. Dulu ada perang ini, namanya kejadiannya di sini, yang berperang siapa. Nah, ketika itu ada ribuan Khawarij menyerang, yaitu keluarga Nabi ini, saudara. Nah, begitu serang, ini 300 orang. Ini kalau lihat kejadian begini, nasibnya bisa sama dengan Sayyidina Husain di Karbala, atau sama dengan Zaid bin Ali, saudara. Yang juga cuman pasukannya sekitar 300 dan semuanya dibunuh, Zaid bin Ali. Nah, kali ini, saudara, ternyata di utara Yaman itu ada mazhab Zaidi. Nah, Syiah itu kan ada Ja'fari, ada Ismaili, ada Zaidi. Nah, Zaidi ini cinta kepada Ahlul Bait. Jadi begitu mereka dengar ada keluarga Ahlul Bait datang dari Irak ke Hadramaut mau diserang oleh orang-orang Khawarij,
mereka dari utara turun membantu keluarga Nabi dan terjadi peperangan yang kita sebutkan barusan dan akhirnya mereka menang. Begitu mereka menang, Khawarij terusir dari Hadramut. Mereka lari. Kemana mereka lari? Ke Oman. Saat ini jadi negara Oman ya ikhwah. Negara Oman hari ini dari mulai sultannya sampai rakyatnya, saudara, itu mayoritas dipegang oleh Khawarij tapi dari sekte yang moderat. Sekte yang tidak lagi ekstrim, sekte yang tidak lagi mengkafir-kafirkan orang, yang disebut sekte Ibadiyah. Nah, jadi dulu mereka di Hadramut mereka yang kuasai. Kemudian mereka terpukul kalah. Saat ini mereka tinggal di Oman, ya ikhwah. Nah, dari situlah Al-Imam Ahmad Muhajir mulai saudara dakwahnya di Hadramut. Sampai di sini kira-kira jelas ya. Nah, kalau ada yang mau lebih jelas lagi silakan buka saja. Saya punya video yang sudah dimuat sejak 2015 ya ikhwah. Nah, dari situ akhirnya Imam Ahmad Muhajir punya anak bernama Ubaidillah atau disebut juga Abdullah. Sebagian kitab menyebut Abdullah, sebagian kitab menyebut Ubaidillah. Ini bukan kontradiktif, bukan. Ubaidullah itu kan tasghir daripada Abdullah. Seperti ada mengatakan anak Nabi laki-laki ada yang bernama Thayyib, ada juga yang bernama Thahir, ada juga yang bernama Abdullah. Padahal tiga-tiganya orangnya satu. Namanya Abdullah, julukannya At-Thayyib, At-Thahir. Jadi anak Nabi itu ada Qasim, ada Ibrahim, ada Abdullah, anak lakinya saudara. Yang Abdullah ini julukannya At-Thayyib, At-Thahir. Nah, cuman karena orang baca di hadis yang satu bilang Thayyib, di hadis yang satu bilang Thahir, orang pikir anak laki-lakinya ada 5 ya ikhwah. Padahal Abdullah, Thayyib dan Thahir satu orang. Kira-kira jelas gak? Ini untuk memudahkan pemahaman, jadi nggak usah kaget kalau ada kitab nasab yang bilang Abdullah, ada kitab nasab yang bilang Ubaidillah, saudara. Jangan kemudian dianggap oh ini tazwir, ini pemalsuan. Nggak begitu, saudara. Nah baik, kalau dibilang pemalsuan repot, nanti hadis-hadis tentang anak Nabi palsu semua dong, gara-gara namanya beda-beda ya ikhwan. Kira-kira jelas tidak? Jelas semua ya. Baik, nah Ubaidillah ini punya anak yang bernama Alwi. Inilah Habib yang pertama dari keturunan Nabi yang dikasih nama Alawi. Sebelum itu nggak ada yang namanya Alawi ya ikhwan. Nah, ini yang pertama kali disebut Alawi, sehingga keturunannya disebut Ba'alawi. Nah, jadi Ba'alawi diambil dari nama ini, saudara. Makanya di situ ditulis Alwi Jaddu Ba'alawi. Ini kakeknya Ba'alawi, saudara. Nah, dan Alwi ini masyhur dalam sejarah, saudara. Putra Ubaidillah. Dan orang semua tahu kalau dia cucunya Ahmad Al-Muhajir. Sampai-sampai Imam Sakhawi menyebut namanya. Imam Ibn Hajar Al-Haythami juga menyebut namanya, saudara. Imam-imam besar menyebut namanya dalam kitab-kitab mereka. Artinya apa? Nah, Ubaidillah dan Alwi juga bukan cerita fiktif. Sampai di sini jelas? Baik, kita lanjutkan secara singkat. Dari Alwi lahir anaknya namanya Muhammad. Muhammad lahir lagi namanya Alwi. Nah, dikasih nama kakeknya Alwi. Jadi ada 2 yang namanya Alwi, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, ada lagi Ali Khalid Ghassam. Nah, Ali Khalid Ghassam ini, saudara, tinggal di Yaman. Beliau punya anak. Ini yang makamnya sampai hari ini ada di Muhammad Shahib Mirbad, dekat Sulalah. Dia masuk ke Oman ya. Ya, dia masuk ke negeri Oman, di perbatasan. Jadi yang namanya Muhammad Shahib Mirbad, makamnya sampai hari ini masih ada. Makanya banyak santri-santri Al-Ahqaf, kalau dulu mau ke Ahqaf, mau ke Hadramut lewat Sulala, itu biasanya mereka mampir dulu kemari. Karena di daerah Sulala itu, di situ ada magam Nabi Ayub ya, ada magam Nabi Ayub, Nabi Imran. Kemudian juga ada magam Muhammad Shahib Mirbad. Nah, ini sudah ada di Oman ini magamnya ya ikhwah. Nah, dari situ saudara ada 2 anak. Imam Muhammad Shahib Mirbad ada 2 anak yang sangat populer. Yang pertama adalah bernama Ali, yang kedua bernama Alwi, saudara. Nah, Ali disebut Walidul Faqih. Kenapa beliau disebut Walidul Faqih? Karena beliau ayah kandung Al-Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi kalau disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saudara, nah namanya Muhammad, ayahnya adalah Ali. Makanya Ali disebut Walidul Faqih, ayahnya Faqih Muqaddam. Sehingga yang bernama Alwi, saudaranya Ali, disebut Ammul Faqih. Jadi yang satu disebut Walidul Faqih, yang disebut Ammul Faqih. Kenapa? Karena memang Faqih Muqaddam ini tokoh sentral habaib, saudara, yang sangat terkenal. Nah, kemudian mari kita lihat. Dari Al-Faqih Muqaddam itu melahirkan tidak kurang dari 75 leluhur Ba'alwi. Hampir semua ada di Indonesia. Ini marganya. 75 leluhur ini 75 marga ya ikhwah. Sementara dari Ammul Faqih itu melahirkan tidak kurang dari 15 leluhur Ba'alwi. Yang salah satunya adalah Azmat Khan. Nah, Azmat Khan inilah yang akhirnya melahirkan para wali
Songo. Ini saya udah jelaskan dari tahun 2015 ini ya, ikhwan. Nah, makanya kalau Anda baca buku saya yang berjudul FPI, Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar, saya cantumkan di sana nasab Wali Songo secara lengkap sampai kepada Pangeran Yusuf atau yang tadi disebut Maulana Yusuf oleh Kiai Qurtubi, saudara. Sampai di situ itu nasab tercatat, saudara. Nah, jadi supaya kita tahu inilah uraian nasab para habaib Ba'alwi dan uraian nasab Wali Songo. Ternyata Wali Songo dan para Ba'alwi ini mereka bersudaranya di mana? Mereka bersudaranya satu datuk di Imam Muhammad Sohib Mirba. Nah, saudara. Nah, baik. Nah, pertanyaannya sekarang. Kenapa kok yang Wali Songo datuknya nisbahnya ke Asmat Khan? Asmat Khan itu terkenal di India, saudara. Nah, bukan di Yaman. Di Yaman waktu itu belum lahir tuh Asmat Khan, saudara. Nah, jadi ceritanya datuknya Asmat Khan ini dari Yaman, mereka menjadi pedagang, saudara, di mana mereka melakukan perjalanan tijarah dari mulai Jazirah Arabia lewat Irak, saudara, lewat Iran, Afghanistan, sampai mereka tiba di India. Dan mereka di India, saudara, menyebarkan Islam yang dikenal dengan nama Sultan Abdul Malik, saudara. Sultan Abdul Malik ini datuknya Wali Songo. Dia sebarkan Islam di India, kemudian dia punya anak, punya keturunan, saudara. Nah, kemudian orang-orang menjuluki mereka ini Asmat Khan. Kita kalau dengar Khan itu biasanya dari mana? India. Ada Salman Khan, Shahrukh Khan. Nah, kan dari mana? India. Nah, kok ada Wali Songo bisa dari India? Bukan dari India asalnya. Asalnya dari Hadramut. Datuknya hijrah ke India. Di India mereka menyebarkan Islam. Makanya keluarga mereka disebut Asmat Khan. Asmat dari kata azim, keluarga yang besar, keluarga yang agung, keluarga yang suci, saudara. Jadi orang-orang India memuliakan mereka. Nah, dulu kan India Pakistan masih satu ya, kawan. Nah, dulu India Pakistan masih jadi satu. Bahkan dulu Kesultanan Islam akhirnya berkuasa di India seluruhnya ya, kawan. Nah, namun pada akhirnya India terbelah dua, yang Islam mendirikan negara Pakistan, yang Hindu tetap bertahan dengan negara India. Saya tidak cerita soal perpecahan itu, tapi Asmat Khan ini adalah keluarga Ba'alwi yang populer di India dan turun menurun. Dan nagomnya masih ada sampai sekarang ya, kawan. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari India, anak keturunan mereka menyebar. Satu, mereka berdagang ke Malaka. Malaka kan dulu tempat perdagangan. Semua dagangnya di Malaka, Malaysia ya, ikhwan. Nah, dari Malaka ini mereka menyebar. Ada yang ke Filipina, di Mindanao sana. Makanya di Mindanao sana ada Kesultanan Mindanao. Tahu siapa nama sultannya? Sarif Kabungsuan. Pakai Sarif ya, ikhwan. Sarif Kabungsuan. Kenapa? Karena mereka tuh satu tali dengan Asmat Khan ya, ikhwan. Jadi mereka itu bikin, ada Kesultanan Mindanao, ada Kesultanan Sulu, ada juga Kesultanan Brunei, saudara. Jadi mereka ini menyebarkan Islam di Filipina, Brunei, Malaysia, dan mereka banyak jadi sultan ya, ikhwan. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari Malaka ini pula lah ada yang terjun ke Pulau Tanah Jawa. Kalau saya sebut Pulau Jawa, maksudnya dari ujung Kulon Banten sampai ke Banyuwangi sana, saudara. Bahkan sampai ke Madura. Nah, Tanah Jawa ini, saudara, dulu menjadi garapan para Wali Songo. Kenapa? Karena di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia, yang paling padat itu Pulau Jawa, ya, Pak. Bahkan dulu pusat pemerintahan juga kan di Pulau Jawa, ya, Pak. Apakah itu dari mulai kerajaan Majapahit, sebelumnya Singosari, sampai Sriwijaya, ya, kawan, yang kekuasaannya sampai ke Palembang sana, dan seterusnya. Nah, jadi mereka lah yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa ya, kawan. Itu satu keluarga semua. Sarif Kabungsuan yang ada di Mindanao, Filipina Selatan, keluarga Kesultanan Mindanao, Kesultanan Sulu, sampai Kesultanan di Tanah Jawa, semua satu pongkok, yaitu daripada keluarga besar Asmat Khan. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, lalu bagaimana kalau yang Ba'alwi, saudara? Yang Ba'alwi, yang habaib dari Hadramut ini, saudara? Nah, yang dari Hadramut, yang 75 leluhur, mereka juga rame-rame berdagang. Nah, tapi saudara, mereka tidak tinggal di India, mereka juga tidak keliling Irak dan lain sebagainya. Nah, mereka menggunakan jalur laut, berlayar sampai mereka tiba di Aceh. Nah, mereka mulai tiba di Aceh, kemudian cari tempat yang layak, dan mereka temukan Palembang. Palembang itu tempat kumpulnya habaib dari yang 75 leluhur, saudara. Nah, termasuk Habib Utsman bin Yahya, pertama terjunnya ke Palembang, saudara, datuknya. Nah, dari Palembang mereka menyebar. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Irian, saudara. Nah, mereka nyebar ke seluruh tanah-tanah Jawa di sana, saudara. Nah, jadi kenapa saat itu mereka lebih banyak nyebar, yaitu ke Kalimantan, Sulawesi, dan Irian? Karena Pulau Jawa ini udah banyak digarap oleh Wali Songo, saudara.
Di mana-mana udah pada masuk Islam, saudara. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, udah jadi negeri Islam semua. Nah, mereka mencari tempat-tempat yang masih belum tersentuh Islam. Makanya ada yang masuk ke Sulawesi, seperti guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara, yang membangun Al-Khairat, hampir 1.500 sekolah yang ada di wilayah Indonesia Timur. Belum lagi saudara-saudaranya Habib Utsman bin Yahya, saudara, yaitu Habib Hasyim yang menyebarkan Islam di Kalimantan. Sampai ada satu juga pangeran kerajaan Kalimantan Timur, saudara, kerajaan Kutai setelah Islam, itu juru agamanya dan pangerannya adalah dari keluarga besar bin Yahya, ya ikhwan. Nah, disitulah menyebar. Jadi artinya apa? Artinya Ba'alwi ini, baik yang dari Walidul Faqih maupun yang dari Ammul Faqih, bahu-membahu untuk mengislamkan Indonesia. Saya tanya, bagus tidak itu? Bagus, saudara. Enggak ada yang perlu diperdebatkan soal itu, saudara. Memang di kalangan ahli nasab ada perbedaan soal nasab asmatkan, saudara. Memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu nggak bisa dijadikan dalil membatalkan nasab asmatkan, saudara. Enggak. Sementara para ahli sejarah, para mu'arrikh, saudara, hampir sepakat, sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Muhammad Diya Syihab dalam tahqiqnya untuk kitab Samsud Zahirah. Nah, dalam catatan tahqiqnya beliau sampaikan, saudara, nah, bahwa para ahli tarikh umumnya sepakat Wali Songo itu berasal dari asmatkan. Kalau mereka asmatkan, berarti mereka Ba'alwi. Kalau mereka Ba'alwi, berarti mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang baik, sudah tahu seperti ini, mungkin ada mau tahu apa aja sih leluhur-leluhurnya Ba'alwi nih, baik yang menurunkan Wali Songo maupun yang lainnya. Perhatikan dalam kitab Aswaja yang saya buat, ya kawan, menyoroti Wahabi dan Syiah. Di kitab ini saya sudah uraikan semuanya, ya kawan, di halaman 215. Nah, perhatikan baik-baik. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi menurunkan para imam yang merupakan para datuk dari marga-marga habaib. Antara lain ada 7, di sini saya sebut bukan 75 lagi, 95. Di sini yang saya sebutkan ada 95. Yang 75 ini yang nyebar di Indonesia, ya ikhwan. Nah, di antaranya apa? Saya bacakan aja sebagian. 1 Abu Numay, 2 Ad-Dahab, 3 Az-Zid, kemudian 4 Al-Attas, 5 Al-Idrus, 6 Al-Bahar, 7 Al-Baiti, 8 Al-Bar, 9 Al-Barahim, 10 Al-Barakat, 11 Al-Barum, 12 Al-Barakbah, 13 Al-Batah, 14 Al-Buftain, 15 Al-Ghaidi, kemudian 16 Al-Ghumri, 17 Al-Husun, 18 Al-Habshi, 19 Al-Haddad, 20 Al-Hadi, 21 Al-Hamadun, 22 Al-Hamid, 23 Al-Khindwan, 24 Al-Hiyy, kemudian 25 Al-Jazirah, 26 Al-Jufri, 27 Al-Junaid, 28 Al-Jailani, 29 Al-Kaf, 30 Al-Qadat, kemudian bukan Al-Haddad, ya lain lagi, Al-Qadat, saudara. Kemudian 31 Al-Qirishah, ya 32 Al-Khamur, 33 Al-Khaneman, 34 Al-Khirid, 37 Al-Khun, 36 Al-Madikik, 37 Al-Mahdi, 38 Al-Maknun, 39 Al-Marzak, 40 Al-Masilah, 41 Al-Masyhur, 42 Al-Muallim, 43 Al-Mudhir, 44 Al-Mugaber, 45 Al-Mughdar, 46 Al-Munawwar, 47 Al-Musawa, kemudian 48 Al-Musayyah, 49 Al-Mutahhar, 50 Al-Ghadi, 51 Al-Ghadri, 52 Al-Gutbat, 53 At-Taha, 54 Al-Wahd, 55 Ar-Rakhila, 56 Ar-Rawsan, 57 Ar-Rudai, 58 Ar-Rus, 59 As-Sakran, 60 As-Segaf. Kemudian ini disusun berdasarkan abjad, ya. Ntar ada yang tanya, kok As-Segaf adanya belakangan? Berdasarkan abjad, yang A dulu baru yang B, begitu. Jangan ntar As-Segaf protes, ya. Ini kok As-Segaf yang justru kakak paling tua kok jadi ditaruh belakang ini. Nah, jadi jangan protes dulu As-Segaf, ya. Al-Habsyi juga karena hak, ya kita taruh di hak, ya kawan. Baik, selanjutnya saudara, ada 61 As-Sirri, 62 As-Safi, 63 As-Salabiyah, 64 As-Sabsabah, kemudian 65 As-Syambal, 66 As-Syatiri, 67 As-Syaikhan, 68 As-Syili, 69 Az-Zahir, 70 Ba'agil, 71 Baharun, 72 Bahasan, 73 Bahusain, 74 Bajahdam, 75 Basyeban. Nah, ini Basyeban ini Jawa Timur banyak, saudara. Kiai-kiai yang dia punya nasabnya Basyeba. Nah, tentunya saudara, ini nasab-nasab yang saya sebutkan ini, saudara, sesuai dengan data-data yang ada dari kitab nasab. Kemudian yang berikutnya lagi, 76 Basmele, 77 Ba Umar, 78 Balghis, 79 Belfagi, 80 bin Hamid. Al-Hamid dengan bin Hamid beda. Ada bin Hamid. Kemudian 81 ada bin Harun, 82 bin Hashim, 83 bin Ibrahim, 84 bin Ismail, 85 bin Jindan, 86 bin Sahil, 87 bin Sumaitan, 88 bin Syaikhan, 89 bin Syihab. Syihab belakangan lagi. Yang ke-89, ya kawan.
Karena S kan belakangan. Nah, kemudian 90 bin Yahya. Nah, bergandengan lah tuh bin Syahab bin Yahya ya. Abah Umi itu Muhammad ya. Baik, berikutnya 91 Fad'at. 92 Jamalul Lail, 93 Maula Dawilah. Maula Dawilah paling tua ini. Namanya di nomor 93. 94 Maula Khailah, saudara. Dan 95 Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kita bisa lihat itu yang keturunan daripada Walidul Faqih. Ada 95, kurang lebih ada 75 yang mereka ada di Indonesia. Bahkan perlu dicatat ya, kawan. Ada beberapa marga habaib di Yaman udah nggak ada lagi. Jadi kalau ke Yaman nggak ada ini marga. Kenapa? Karena datuknya semua dulu udah hijrah ke Indonesia. Di antaranya Barakbah. Di Yaman udah nggak ada. Bafarak. Di Yaman udah nggak ada ya, kawan. Jangan-jangan ntar orang Yaman bingung, ini marga dari mana nih? Karena mereka udah hijrah ke Indonesia, berkembang biak di Indonesia. Kira-kira jelas ya? Nah, sekarang yang berikutnya, saudara. Itu tadi dari Walidul Faqih yang nomor 1. Sekarang dari Ammul Faqih yang nomor 2, saudara. Nah, dari Ammul Faqih setidaknya, saudara, yang tercatat ada 20 leluhur. Yang tercatat di situ, yang kita tulis ada 15. Ini 15 yang banyak di Indonesia bersebar ya, kawan. Nah, totalnya mereka kurang lebih ada 20-an. Kurang lebih. Nomor 1, Aidid. Aididnya pakai D ya, bukan pakai T. Aidid pakai T. Ada Aidid pakai dal. Beda tuh. Tahu bedanya gak? Aidid pakai T, PKI. Ya, Aidid pakai dal, habaib. Jangan ketukar ya. Jangan ketukar, benar, jangan dibilang habaib Aidid. Oh, tuh turunan Aidid semua tuh. Nah, kira-kira jelas ya. Yang kedua ada Al-Alilala. Nah, ini menarik, ada Alilala. Ini gaya-gaya India nih. Saudara, Al-Alilala. Keturunan memang banyak di India ya, kawan. Kemudian yang ketiga Al-Auhaj. Yang keempat Al-A'yun. Yang kelima Al-Babtin. Yang keenam Al-Baiti. Al-Baiti ada yang Walidul Faqih, ada yang Ammul Faqih. Yang ketujuh Al-Bait. Yang kedelapan Al-Haddad. Nah, Al-Haddad di sini nih, saudara. Nah, Al-Haddad. Yang kesembilan At-Ta'wil. Yang kesepuluh Azmat Khan. Ternyata Azmat Khan sama Al-Haddad satu datuk gitu. Satu, sama-sama dari Ammul Faqih. Al-Haddad nggak masuk dalam kelompok yang tadi, masuknya Ammul Faqih. Kemudian yang berikutnya lagi, saudara, yang ke-11 Ba'bud, yang 12 Bafaraj, yang ketiga Bafaqih, yang ke-13 ke-14 Bahasan, yang ke-15 Bahasib, yang ke-16 Basurrah, yang ke-16 Basukuta, yang 18 bin Hashim, yang ke-19 bin Sumaid. Habib Bahar bin Sumaid ya, kawan. Cuma orang Indonesia bilangnya bin Sumit ya, kawan. Sebetulnya bin Sumaid. Orang kalau dengar bin Sumit dianggap jangan-jangan dari Eropa nih. Nah, iya, dari Inggris nih. Dipikir bangsa Sumit ini ya, kawan. Udah gitu rambut pirang lagi. Oh, jangan-jangan ini dari Eropa nih. Enggak, bin Sumit itu satu pongkol tuh. Bin Sumit, Al-Haddad, Basurrah sama Azmat Khan, satu pongkol. Dan yang ke-20 bin Thohir, saudara. Nah, ini semua yang saya sebutkan barusan, ini banyak yang menyebar di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi pokok persoalannya bukan itu. Pokok persoalannya sekarang banyak yang bukan habaib ngaku habib. Saudara, di Sukabumi ada orang namanya Hendra, ganti nama jadi Haidar Sahab. Ini kejadian. Kejadian namanya Hendra. Saudara, tahu-tahu ujung-ujungnya berubah jadi Haidar, pakai bin Sahab lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak usah kaget. Kalau ada orang bukan tuh bagus, ngaku tuh bagus. Ada orang bukan turunan Wali Songo, ngaku turunan Wali Songo. Ada orang bukan Asmat Khan, ngaku Asmat Khan. Ada orang bukan Ba'alwi, ngaku Ba'alwi. Ada orang bukan Alatas, ngaku Alatas. Saudara, bukan Asegaf, ngaku Asegaf. Nah, yang pemalsu-pemalsu nasab semacam ini harus kita perangi bersama. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Iya. Jadi jadi kalau ada Asmat Khan yang palsu diserang, bukan Asmat Khan-nya yang diserang, saudara. Karena memang ada beberapa orang yang palsu, yang mereka bukan Asmat Khan, mereka ngaku-ngaku sebagai Asmat Khan. Supaya apa? Supaya mereka bisa mencuri nasab Wali Songo untuk dirinya, saudara. Ini berbahaya. Nah, saya mau sedikit berikan faedah tadi menarik yang Buya Qurtubi sampaikan. Kenapa sih ayah beliau, datuk beliau pesan kepada keturunannya, ini nasab jangan diumum-umumin. Kalau perlu ini tuh bagus jangan dipakai. Saudara, dari keluarga besar Wali Songo ini memang sejak awal dulu sampai saat ini mereka tidak punya lembaga nasab dulu. Nah, kenapa mereka tidak punya lembaga nasab? Karena nasab Wali Songo itu digagak di kesultanan ya, kawan. Semua Sunan Gunung Jati, itu di Kesepuhan Cirebon, saudara, itu digagak nasabnya. Kesultanan Banten digagak nasabnya. Nasab itu turun-temurun dan pihak kesultanan sendiri punya ahli nasab yang mencatat. Pertanyaannya kenapa tidak dipublikasi? Karena dulu para Wali Songo dan keturunannya khawatir kalau nasabnya dipublikasi nanti dicuri orang.
Maksudnya dicuri orang begini, ada orang lihat nih nasab Wali Songo, oh nasabnya begini, dia bikin nasab, dia sambungin dia ke tengah-tengah, dia sambung ke tengah-tengah, oh saya dari Maulana Yusuf juga, sebenarnya Maulana Yusuf ini punya anak juga yang namanya Anu, ini dikarang-karang, saudara, nanti seolah-olah dia keturunan daripada Sultan Hasanuddin. Ini terjadi, saudara, banyak yang mencuri nasab, saudara. Nah dulu para habaib begitu juga, sama, saudara, pada awal datang. Cuma bedanya habaib ini memang dari Hadramut itu sudah punya lembaga nasab. Asmatkan itu kalau di Hadramut ada, sampai Sultan Abdul Malik ada catatannya ya ikhwan. Ini yang kita sebut tadi ini semua ada. Nah begitu pindah ke Indonesia, yang turunan habaib, banyak turunan habaib ini rame-rame mereka memindahkan lembaga nasab dari Hadramut ke Indonesia. Ada yang terdata, ada yang tidak terdata. Enggak semua terdata ya ikhwan. Ada orang dia ngaku Ali Idrus dari dari Aceh. Satu kampung Ali Idrus semua, udah khobar mustafid. Tapi mereka mendatangi Robito nggak berani mengeluarkan nasab karena tidak ada data. Bukan menolak nasab, bukan. Menolak nasab dengan nggak berani mengakui, beda tuh ya ikhwan. Nah, kami mau cek dulu, kami mau periksa dulu nasab ini. Kalau nanti kami periksa benar ada datanya, baru kami bisa keluarkan nasab. Kalau enggak. Ada bin Sahab sampai saat ini nasabnya belum dikeluarkan, ada yang ngaku Segaf belum dikeluarkan, ada yang ngaku Ali Idrus belum dikeluarkan. Kenapa? Karena belum terdata. Karena banyak yang nyebarkan, yang ke Irian, yang ke Papua, yang ke Sulawesi. Nah, sedangkan kantor lembaga nasabnya di Jakarta dari zaman Belanda dulu. Saudara, enggak semua bisa melapor. Enggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan zaman medsos. Mau beranak di ujung hutannya Papua juga bisa ketahuan. Dulu kan nggak ada. Nah, kadang-kadang kabar itu lambat ya ikhwan. Kadang-kadang Robito lihat, oh iya, ada namanya Fulan, ini memang dulu ke Papua. Tapi setelah itu hubungan kami putus. Kami nggak tahu nih, dia kawin nggak di sana, dia punya anak nggak di sana. Tahu-tahu sekarang datang turunannya yang keempat, ngaku cucunya. Kan mesti diperiksa. Saya bin A, bin B, bin C, ya bin Fulan itu yang ada di sana. Nah, Robito mesti buktiin, betul gak dia anaknya si A, betul gak si A anak si B, betul gak si B anak si C, betul gak C itu anak Habib yang tercatat itu. Ini yang jadi masalah. Kalau nggak ketemu, jangan salahin Robito. Robito bukan lembaga politik, Robito bukan lembaga cari duit, enggak. Robito itu mendata nasab sesuai fakta dan data. Nah, Anda boleh lihat lah, tanyakan nanti di luar pengajian ini, banyak habaib sampai sekarang yang belum bisa terima nasab dari Robito. Khususnya yang datang dari Irian, dari Kalimantan, Sulawesi, Aceh, bukan ditolak, bukan. Perlu diverifikasi. Nah, ada beberapa yang diverifikasi ternyata ketemu. Contohnya Habib Zaki, Ali Idrus Pakitan waktu itu pernah jadi masalah awal ya. Ali Idrus di daerah Pakitan awalnya nggak diakui. Robito nggak ngakui, Nakobatul Asraf nggak diakui. Tapi diverifikasi, diselidiki. Di mana kubur kakeknya? Di mana kubur datuknya? Dicari orang paling tua yang pernah ngalamin dulu. Dicari nisannya, dicari kuburnya. Setelah terverifikasi, baru diakui sebagai Ali Idrus. Ya, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, itulah sebabnya Robito sulit memverifikasi nasab yang Wali Songo yang di bawah nih. Kenapa? Karena memang tradisi keturunan Wali Songo, mereka nggak mau nasab ini disebar-sebar. Nasab ini nggak boleh banyak diketahui orang. Takut-takut kalau nanti ada yang mencuri nasab, cukup diketahui oleh mereka-mereka secara turun-temurun, saudara, dengan pengakuan daripada kesultanannya. Nah, cuman kondisi sekarang sudah berbeda. Nah, yang bukan tuh bagus ngaku tuh bagus, akhirnya mereka masuk curi nasab, dan gawatnya lagi apa? Mereka rubah silsilahnya Wali Songo. Ini yang paling gawat, saudara. Wali Songo sebagai keturunan dari keluarga Asmat Khan Ba'alawi, saudara, itu para mu'arrikh setuju, sepakat, tidak ada masalah. Hanya ada sedikit perbedaan di antara ahli nasab, no problem, saudara. Tapi begitu Wali Songo diubah, oh Wali Songo bukan Ba'alawi, diubah, dia jadi Kadimi, atau jadi Bukhari, atau jadi Musawi, berantakan itu nasabnya, ikhwan. Ini sama juga apa? Kesian Wali Songo yang sudah berjasa mengislamkan Indonesia, saudara, diobok-obok nasabnya sama para begal nasab. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Justru Wali Songo sebagai Ba'alawi itu datanya lebih kuat dibandingkan Wali Songo sebagai Musawi, Kadimi, Bukhari, atau Jailani, saudara. Nah, ini udah ngawur. Ini namanya mengubah nasab. Nggak boleh ngubah-ngubah begitu ya, pantas saja. Barusan Buya Qurtubi ngamuk mencah-mencah. Nah, jadi kelihatannya Buya Qurtubi sekarang mesti saya panggil, saudara, Asyik Kiai Haji Tubagus, Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Kenapa? Kalau yang asli nggak pakai, yang palsu rame-rame pada pakai. Jangan sampai nanti begitu yang masuk pada jadi Tubagus yang asli dipalsuin semua. Akhirnya jadi mantan Tubagus. Jadi sama mantan Habib Kiai.
Nah ini kenapa? Kenapa beliau tadi marah? Ya karena udah kelewatan. Mereka ngobok-ngobok nasab kesultanan. Jangan diobok-obok. Saudara, itu nasab Wali Songo udah bagus. Bahkan di Samsud Zahira ditahqiq daripada Sayyid Diya Syahab udah diakuin. Udah bagus. Udah kaget tuh. Udah gak ada keributan tuh saudara. Makanya dari tahun 2000-an dulu saya punya buku Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Saya muat nasabnya. Silakan Anda buka. Kalau saya muat itu nasabnya berarti saya ngakuin gak tuh? Ngakuin. Sudah, saya tulis, saya akuin. Iya, ini kita jaga. Kalau ada yang nggak mau ngakui, nggak apa-apa. Nggak usah bikin ribut, ya kawan. Apalagi nasab Wali Songo diobok. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, tahu nggak kenapa sebabnya diobok-obok? Ayo, saya mau tanya. Tahu nggak kenapa sebabnya? Mau tahu? Bulan depan ya. Ya, kan orang nanya, kenapa sih diobok-obok? Ada apa sih di sana? Mau tahu nggak? Mau tahu? Bulan depan. Jangan sekarang diborong, udah jam 1 gitu, belum sholat zuhur ya. Cukup sekian. Bulan depan ada pertanyaan, kenapa sih nasab Wali Songo kok jadi diobok-obok? Udah bener-bener dibawi, pakai diseret-seret ke yang lain. Nah ini perlu dijawab tidak? Mau tahu? Betul? Insya Allah bulan depan. Sekian saja dari saya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ya. Bagaimana tadi? Syekhuna Al-Muhtaram Al-Mukarram Yai Haji itu bagus. Abuya Ahmad Qurtubi Jailani. Jangan. Kalau yang ini Al-Fakir mengikuti kakek yang keempat yang melarang 4 turunan, jangan pakai itu bagus. Kalau Abuya diterima. Enggak, ini benar. Ini benar. Yang dilarang kayak itu bagus kan? Bukan kita kan yang dilarang kan? Nabi alaihi salatu wassalam, saudara, Nabi alaihi salatu wassalam enggak mau dipanggil Sayyidina, tapi Nabi enggak ngelarang. Manggil Nabi Sayyidina boleh enggak? Bukan boleh lagi, harus. Beliau enggak mau dipanggil itu bagus, enggak apa-apa, jangan diganggu. Tapi kita manggil boleh gak? Ini jangan sampai terkaidah usul masuk ini. Nah, jazakallah khair. Kita doakan. Mudah-mudahan fitnah ini sebagaimana harapan barusan dari Buya Qurtubi, mudah-mudahan fitnah ini segera selesai. Mudah-mudahan para bekal